Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Wabillah azzakumullah, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurulillah. Pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga hadirnya kita di majlis ini dengan mengikuti kajian tafsir Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada ayat yang ke 171. Sekarang kita masuk ayat yang ke 172 sampai mudah-mudahan sampai ayat 175. Mari kita baca sama-sama, pada tidak dua ayat saja dulu, 172 sampai 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kita semuanya agar memakan makanan yang thayyib, yang baik-baik. Serta perintah yang keduanya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih menceritakan tentang pada ayat sebelumnya agar kita umat Islam, umat mukmin tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya tipu daya syaitan ini sangat-sangat dahsyat. Tetapi sebenarnya tipu dayanya
sangat lemah bagi orang-orang yang bersyukur dan orang yang beriman. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Allah mengatakan bahwa tipu daya syaitan itu sangat lemah. Maka kemudian ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman yang diperintahkan untuk makan makanan yang baik, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, kepada para nabi dan rasul, kitab-kitabnya, hari kiamat, qada dan qadarnya. Agar apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian min sebagian thayyibat, makanan-makanan yang thayyib. Kalau ayat sebelumnya halalan menyebutkan tentang halalan thayyibah. Ini bagi orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Diberikan penjelasan secara rinci bahwa orang-orang yang beriman hendaknya makan makanan yang thayyib, zatnya. Zat makanan itu thayyib, bersih, ya, bergizi, dan tidak termasuk al-khaba'is yang kotor-kotor. Ma razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Nah, ini menarik. Kalau perintahnya ini Allah berikan kepada, Allah sampaikan perintahnya ini untuk orang-orang yang beriman. Berarti ada di antara orang yang beriman ketika makan, minum itu dari zat yang tidak thayyib, yang tidak halal juga. Ada juga orang yang kadang beriman, tapi kemudian apa? Mereka ya sembarangan juga. Mereka makan, minum sembarangan. Halal, haram, hantam. Ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW menyampaikan, nah ini sesuai dengan hadis Nabi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya adalah thayyib, maha suci. La yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima illa thayyiba, kecuali yang baik-baik saja. Jadi Allah itu maha suci, yang Allah terima adalah yang suci. Allah maha baik, dan Allah terima adalah yang baik-baik. Ternyata ada juga di antara orang yang beriman, dia rela mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya juga menyampaikan, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga sudah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sama-sama jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat.
Ada di antara keduanya, antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa saja yang jatuh pada perkara syubhat, maka dia jatuh pada keharaman. Ini luar biasa hadis Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyampaikan kepada kita yang halal itu sudah jelas. Maknanya hukumnya udah jelas, bentuknya udah jelas. Dan yang haram juga sudah jelas. Tapi ada yang hukumnya ragu-ragu, yang belum jelas hukumnya. Hanya orang-orang yang beriman, orang yang alim yang mengetahui tentang hukum tersebut. Nah, maka digambarkan oleh Rasul yang mustabihat ini hendaknya kita jauhi. Kenapa? Siapa saja yang jatuh pada perkara syubhat waqa'a fil haram, dia akan jatuh pada keharaman. Selain daripada itu, kenapa khitab ini, pesan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang yang beriman? Li'annahum ahaqqu bil fahmi. Karena orang yang beriman itu lebih berhak untuk memahami mana haram, mana halal, mana baik, mana buruk. Ini lebih berhak memahami. Jangan sampai orang beriman tak paham mana halal, mana haram. Bisa jadi apa? Orang yang tak beriman lebih paham. Wa ajdaru bil ilmi wa ahra bil ihtida. Dan lebih urgen orang beriman itu untuk mencari hidayah, petunjuk dari Allah. Ini pentingnya kita untuk mencari betul mana halal, mana haram, mana hukum ini boleh atau tidak. Maka orang yang beriman mesti mencari itu. Karena bisa jadi orang itu sholat, rajin puasa, zakat, haji, umroh, tapi ternyata masalah makan dan minum tak diperhatikan. Mana perkara syubhat, ya, ini juga tidak diperhatikan. Wa aula bit takrimi wa tasyrif. Selain daripada itu, orang yang beriman lebih utama untuk dimuliakan dan diagungkan. Nah, ini perintah yang pertama, yaitu apa? Orang yang beriman makan makanan yang baik-baik yang telah Allah rezekikan. Kalau ditanya kepada kita hukum asal makanan dan minuman, hukum asalnya mubah atau haram? Hukum asalnya mubah atau hukum asalnya halal? Sangat sedikit yang haram. Yang baik-baik lebih banyak daripada yang tidak baik. Cuman terkadang orang lebih mudah untuk mencari yang tidak baik. Yang biasanya apa? Perkataannya yang haram aja udah sulit untuk dicari. Apalagi yang halal katanya. Yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Seharusnya apa? Yang harus kita katakan, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Banyak orang biasanya ya dalam bekerja mencari nafkah itu yang dijual itu adalah
ya benda-benda atau barang-barang yang haram atau barang-barang syubhat. Ya, orang penjual bisnis yang dibisniskan itu adalah barang-barang terlarang. Yang sudah jelas khamar, sabu-sabu, ya kan? Walaupun apa? Menguntungkan memang, ya kan? Berapa banyak orang yang ditangkap gara-gara ini, ya. Kemudian ada yang bahkan apa? Menjual harga dirinya. Hasilnya bagaimana? Ya tetap haram. Ya. Bahkan lebih daripada itu, kaidah mengatakan ma'adda ila haramin fahuwa haram. Apa saja yang membawa pada keharaman, maka hukumnya haram. Apa saja yang membawa kepada keharaman, maka hukumnya haram. Sebelumnya pekerjaan ini halal, tapi karena mengarah tujuannya pada keharaman, maka menjadi haram. Contoh, menjadi driver itu kan profesi yang mubah, ya kan, driver. Tapi ternyata ada teman atau orang mesan jasa kita untuk apa? Diantarkan ke tempat maksiat. Ayo ikut saya yuk. Nah, saya mau sewa. Kemana? Nah, itu tempat prostitusi. Atau ayo bawa yuk, temani saya mau ngambil atau mau nyopet atau merampas, apalah bentuknya, bentuk pencurian. Ayo diantarkan, dia cuma di atas motor saja, ngantarkan kawannya. Yang hukum asalnya itu mubah, itu menjadi haram. Kenapa? Karena mengarah pada keharaman, maka hukumnya halal menjadi haram. Hasilnya bagaimana? Kalau dia mendapatkan hasil, maka ketika mendapatkan hasil, hukumnya haram juga. Ini banyak tidak diketahui, atau bahkan pura-pura tidak tahu, ya, tentang hukum ini. Nah, yang kedua, selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian iyyahu kepada Allah, ta'buduna menyembah. Ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang hakikat orang yang bisa makan makanan yang baik, mendapatkan penghasilan yang halal, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Ya kan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya bisa mendapatkan makanan dan minuman yang halal dari penghasilan yang halal. Apa konsepnya? Syukur. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, kita bisa makan dan minum. Kita bisa makan dan minum, bisa mengkonsumsi apa saja, memasukkan sesuatu ke dalam, ya, rongga kita, dalam mulut kita. Kita bisa ngunyah saja, itu sudah mestinya apa? Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngunyah. Berapa banyak orang yang tak bisa ngunyah, tidak bisa mingkem, ngangak terus. Apa yang terjadi? Ya, harus pakai selangan. Dari situ baru dah merasakan bahwa luar biasa nikmat Allah.
Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Nikmat bisa makan, bisa minum. Nah, maka kemudian makan dan minumlah dari yang halal. Nah, ini penting. Wasyukru huwa al-i'tirafu bin ni'mati. Syukur ini pada hakikatnya adalah mengakui tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita gunakan, kita salurkan nikmat Allah ini dalam kebaikan. Ini menarik. In kuntum iyyahu ta'budun. Apa kaitannya antara makan, syukur, dan ibadah? Ternyata kalau kita makan dimulai dengan adab-adabnya, dimulai dengan bismillah. Setelah makan apa? Bersyukur kan? Dengan membaca alhamdulillah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana. Maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, maha puji Engkau ya Allah. Alladzi, yang at'amana, yang telah memberi makan kami, yang membuat kami bisa makan. Wasaqona, dan yang bisa memberikan kami minum sehingga kami bisa minum. Wa ja'alna minal muslimin. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang muslim, orang yang berserah diri. Jadi aktivitas kita ini ketika kita benar-benar bahwa kita bisa makan, bisa minum, dan yang kita makan, yang kita minum itu adalah ya thayyibat, ya halalan thayyiban, maka dia pada hakikatnya akan mendapatkan keberkahan. Nah, di antara keberkahannya itu dia akan semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kalau orang itu rajin atau banyak makan, banyak minum dari yang halal, dia akan bersemangat beribadah. Semangat dia ibadah. Itulah bentuk keberkahan. Tapi bisa jadi apa? Ada sebaliknya. Ada orang yang kok badan sehat, ya kan, tenaga kuat, ya, makan dan minum kuat, tapi ibadahnya lemas. Bisa jadi apa? Bukan karena tak ada gizi, bisa jadi apa yang dikonsumsi, ya kan, agak berat itu ibadahnya. Nah, maka harus mesti memperhatikan. Bisa jadi karena makanan dan minuman akan mempengaruhi pada ibadah kita. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala terkait syukur ini juga menyampaikan kepada kita tentang perintah syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Langsung. Kalau kita bersyukur, langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang mesti apa? Setiap sesuatu alhamdulillah. Kita diberikan sehat, alhamdulillah. Berterima kasih kepada organ tubuh kita, dan yang tak kalah pentingnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan sehat pada saya. Ya kan?
Jantung terima kasih telah ya berdetak dengan baik. Sentuh anggota tubuh kita ini, lalu kita bersyukur kepada Allah. Dan juga sapa anggota tubuh kita ini. Maka konsep syukur ini sebenarnya, konsep syukur ini itu akan menyehatkan. Konsep syukur ini adalah menyehatkan. Dia tidak akan pusing. Sebagaimana dalam hadis, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. In asaba sarra syakar fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Syukur itu adalah sebuah kebaikan. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, sabara, dia bersabar. Sabar juga adalah sebuah kebaikan. Dua saja ini diamalkan oleh umat Islam, oleh kita semuanya, maka kita akan tenang di dalam hidup. Ya, ada nikmat, ada hal yang senang, ya, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan musibah, sesuatu yang kita tidak senangi, lalu kita bersabar, juga adalah sebuah kebaikan. Sabar itu apa? Ya, menahan diri, ya, untuk melakukan sesuatu yang di luar batas, ya, di luar batas ajaran. Ini bagaimana bisa mengendalikan nafsu kita. Bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung berikan manfaatnya. Kalau kita sehat, langsung bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau berikan kami kesehatan. Maka doa-doa yang selalu mengajarkan apa? Rasa syukur kepada kita. Habis apa? Bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahi alladzi ahyana. Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ya, ba'dama amatana, setelah Engkau mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan dikumpulkan. Ini alhamdulillah semuanya. Jadi konsepannya, sebelum melakukan sesuatu basmalah, ya kan? Setelah melakukan sesuatu, setelah mendapatkan sesuatu, maka dia bersyukur kepada Allah. Semuanya ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa ikut pengajian, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita bisa ikut hadir dalam pengajian. At-ta'im asyakir bimanzilati shaim as-sabir. Rasulullah mengatakan, orang yang memberi makan atau orang yang makan, asyakir, yang bersyukur, bimanzilati shaim as-sabir, posisinya sama seperti orang yang berpuasa yang sabar. Ini luar biasa. Orang yang makan, ya, bersyukur dia dengan makanannya. Makanya di antara makanan juga Rasulullah mengajarkan kepada kita bentuk syukur ini, tidak boleh mencela makanan. Penting juga ini. Tidak boleh mencela makanan. Ini terkadang di antara ibu-ibu, nah, tidak tahu kalau bapak-bapak, ibu-ibu sebagiannya saja, tidak semuanya. Itu kalau makanan terkadang pas dimakan dicela juga makanan itu. Pas dimakan tak enak makanan ini. Jadi larangan keras itu menghina makanan yang kemudian dia makan. Itu dampaknya bukan keberkahan. Bisa jadi penyakit itu. Bisa jadi penyakit. Maka Nabi kalau ada makanan,
Nah, dimakan. Kalau Nabi suka, makannya banyak. Makan. Tapi kalau tidak suka, ditinggalkan oleh Rasul. Rasulullah tak pernah menghina makanan itu. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, ini penting. Bisa jadi ketika ada yang masak, ibu-ibu masak, kelupaan sambil nonton sinetron, bumbui garam. Pokoknya banyak sekali, lagi seru tuh. Kemudian asinnya luar biasa. Ya, bapak-bapak bagaimana? Ketika makan, udah tinggalkan. Jangan sampai asin sekali ini. Kemudian dihina makanannya. Nah, ini ya termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini bentuk, apalagi kalau misalnya kondangan atau apa, ini juga perhatian bagi kita. Ya, maka jangan sampai menghina makanan, mencaci maki makanan. Udah kita makan, lalu kita bilang, waduh, makan tak betul tuh, makanan tak beres, dan seterusnya. Udah masuk ke dalam perut kita. Ini yang terkadang yang bikin penyakit. Ya. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada makanan yang sebenarnya tak boleh pantangan, tak perlu ada pantangan. Kalau ada makanan, konsepnya ya, makanan itu halal, thayyib, berarti apa? Yakin kita kepada Allah, makanan itu menyehatkan. Kalau udah halal, udah thayyib, yakin kita bahwa makanan itu menyehatkan, menguatkan, dan ya menjadikan dia sebagai ya nutrisi kekuatan kita. Yakin. Misalnya ada yang kok saya pantangan makan kambing. Sebenarnya bukan kambingnya. Kambing itu tak bermasalah. Dia halalan thayyiba. Yang menjadi masalah, satu, ketika masaknya pakai santan. Nah, yang kedua, bisa jadi kita, ini konsepnya, jangan pernah suuzon dengan makanan. Ini terkadang kita udah suuzon dulu. Oh, makan ini pasti sakit. Sakit lah dia. Makan ini kolesterol dulu. Udah suuzon dengan makanan. Nah, yakin kita makanan ini halalan thayyiba, dia menyehatkan, dia memberikan kekuatan kepada kita. Bagus ini nutrisinya. Insyaallah. Nah, ini dicoba. Ya, bagi yang punya pantangan, nah, coba ya dikit-dikit dulu. Nah, ini konsepnya husnuzon dengan makanan. Jadi orang beriman husnuzon. Jangan dalam hati kita, pikiran kita udah suzon dulu. Itu akan berdampak pada ini. Ana inda dhanni abdi bi, kata Rasulullah dalam hadis kutsinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ini tergantung dari prasangka hamba-Ku. Udah kita prasangka kita udah jelek saja, udah dampaknya begitu. Kalau kita husnuzon kepada Allah, husnuzon juga dengan makanan, maka insyaallah ya. Jadi bukan makanan itu berpenyakit. Kalau dia halalan thayyiba, tak ada makanan halalan thayyiba berpenyakit, itu tak ada. Prinsipnya kan itu sebenarnya. Maka kemudian makanlah yang thayyib-thayyib ini. Nah, ini ya
washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat terakhirnya, innama harrama alaikumul maitat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian. Ini selain yang thayyib nih, yang tak thayyib nih. Allah mengharamkan atas kalian al-mayyitah, bangkai. Bangkai ini apa? Binatang darat yang tidak disembelih atas nama Allah atau tidak disembelih secara syar'i. Ini bangkai. Dan bangkai kemarin sudah kita sebutkan, binatang yang tertanduk, yang terjepit, yang kena dipukul dengan benda tumpul, mati dia, maka termasuk bangkai. Atau ketika disembelih, salah satu dari dua urat leher dari binatang tidak putus, baik ayam, kambing atau yang lainnya. Ini juga sudah kita bahas. Termasuk di dalamnya adalah ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Anggota badan binatang yang masih hidup dipotong, maka hukumnya adalah bangkai. Misalnya nih, ibu-ibu pengen makan sop buntut sapi, mau potong sapinya kebesaran, buntutnya aja yang dipotong. Lalu kemudian dimasaklah, enak nih, baca bismillah potongnya. Maka buntutnya itu bangkai. Buntutnya bangkai. Kenapa? Karena sapinya masih hidup. Nah, semacam itu. Ya kan? Nah, ini penting ya untuk kita semuanya. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Nah, dikecualikan dari bangkai ini adalah apa saja ya, binatang ya yang bersifat yang masuk dalam kategori ikan. Ikan ya yang dihalalkan pengecualian dari ini adalah bangkai ikan dan belalang. Maka hukumnya halal. Bangkai ikan dan kenapa? Tak perlu disembelih ikannya. Ada yang dipangkung, itu kadang menyiksa. Ini masuk kategori menyiksa juga. Tidak boleh juga membunuh dengan cara menyiksa binatang. Contoh, lele masih hidup, menceburkan langsung ke kuali. Itu masih, padahal masih hidup. Ini maka kalau masih hidup dipotong dulu, bukan disembelih ya, dipotong bagian itu. Lele itu ada ininya, apa, urat, apa namanya, urat nadinya ya, nadinya itu. Jadi bisa ditusuk itu bagian ininya, tusuk itu langsung mati dia sebenarnya. Orang kadang main pangkung aja, pangkung berkali-kali, tidak mati-mati, dipangkung terus sampai ya hancur kepalanya. Ini juga sama. Ini walaupun ikan itu tetap halal, jadi ya mesti dengan ihsan, dengan baik. Al-mayyitah bangkai, waddamah darah. Darah yang masuk adalah darah yang mengalir. Yang mengalir, binatang yang disembelih darahnya ngalir itu najis. Ya, haram untuk dimakan. Ada orang, masih ada sampai sekarang. Itu kalau ada darah itu kemudian ada yang pertama, ada yang merendamkan kakinya di darah itu. Dibilang itu apa? Ya supaya tidak sakit
Enggak bikuan, apa namanya? Kakinya. Enggak kena itu. Rematik saya ini kaki saya rendamkan ke darah. Itu juga itu mitos. Ya. Mitos yang terjadi. Kemudian ada juga yang bahkan apa? Darah itu dimakan. Dibekukan. Darah itu dibekukan masuk freezer. Nanti udah beku, baru kayak agar-agar itu. Nanti kayak limpa dia atau kayak ati. Itu digoreng. Ya kan? Itu hasil darah. Wah, itu najis itu. Nah, ini darah. Apalagi dijadikan obat. Sering kita sampaikan bahwa sesuatu yang najis haram 3 hal. 1, haram dikonsumsi. 2, haram dijual belikan. Dan yang ketiga, haram dijadikan obat. Walahmal khinzir, dan daging babi. Ini juga tidak thayyib. Bangkai, darah, ya, kemudian babi. Baik dagingnya, kulitnya, tanduknya, semuanya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan binatang apa saja yang disembelih bukan karena Allah. Nih, maka kalau sembelih baca bismillah. Ya, maka makanan yang untuk sesajen dan seterusnya maka tidak dihalalkan. Famaniturra, siapa saja yang terpaksa, ghairu baghin wala adin, asalkan tidak melampaui batas, boleh dimakan darah, bangkai, atau yang haram khinzir ini boleh dimakan, ya, dalam kondisi darurat. Tidak berdosa dia. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha berkasih sayang. Jadi misalnya, maka nanti ada muncul kaidah di sini. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu bisa menghalalkan, ya, sesuatu yang diharamkan. Ini darurat. Ini yang perlu kita ini kan, apa yang maksud daruratnya? Di mana letaknya? Standar daruratnya 5. Dikatakan darurat itu 5 hal. 1, dalam rangka menjaga agama. Makanya hukum asal membunuh orang, ya, atau dalam rangka misalnya ada orang, ya, ini terpaksa dulu. Terpaksa ini masuk, misalnya diminta untuk murtad. Kalau tidak maka akan dibunuh. Nah, ini kan untuk menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan agamanya. Ya kan? Maka dalam hal ini, ya, diperbolehkan melafazkan kalimat kufur yang, ya, hatinya, ya, menentangnya. Jihad di jalan Allah juga sama. Orang berjihad di jalan Allah, menjaga apa tujuannya? Menjaga agama. Ya kan? Yang kedua, menjaga nyawa. Jaga nyawa. Ini ada orang sakit nih. Kalau tak, misalnya begini. Contohnya, ada orang tinggal di daerah, dia kesulitan air. Kemudian dia masuk tulang, ya kan, ke kerongkongannya, nyangkut tulang itu, cari air sana sini tak ada, yang ada homer. Nah, dalam hal ini boleh dia, ya kan, dalam rangka apa? Menjaga nyawa. Kalau enggak, ini dia bisa mati, ya kan. Bisa juga kalau misalnya dalam perjalanan, lagi camping ke gunung apa, hiking. Kemudian musim kering, tak ada air, pohon-pohon kering semuanya.
Habis perbekalan 1 hari masih bisa bertahan, jangan dulu, belum mudarat. 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan 5 hari udah agak lemes nih. Kalau tak makan hari ini mati dia. Tiba-tiba tak ada makanan ini, tiba-tiba babi hutan lewat. Maka dia tangkap, tak usah disembelih, bismillahirrahmanirrahim, tak usah, langsung tebas. Nah, ya kemudian hidupkan api, dipanggang. Nah, tapi kemudian kaidah berikutnya, ya, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Jadi darurat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kita makan, lagi kita panggang nih, babi hutan itu, lalu kemudian kita makan, tujuannya hanya nyambung hidup aja. Sesuai dengan ini, hanya untuk nyambung hidup, bukan untuk yang memuaskan diri. Ya, ini mumpung halal. Mumpung halal 1 ekor habis. Tak bisa. Itu hanya beberapa ini saja supaya nyambung hidup. Nah, gitu. Begitu juga mungkin ular. Ya kan, kalau kondisi ini ya darurat misalnya. Itu untuk jaga, maka tadi jaga nyawa, menjaga agama, jaga nyawa, darurat. Jaga yang ketiga, jaga keturunan. Keturunan itu darurat juga, jaga keturunan. Makanya ya kan, orang tidak diperbolehkan atau diharamkan menggugurkan janin, itu kecuali apa? Darurat, harus dijaga. Disyariatkannya nikah supaya apa? Jelas ini anak siapa. Nah, itu untuk menjaga keturunan. Berikutnya jaga harta, ya kan? Ya. Kemudian menjaga harga dirinya. Ya, kehormatan. Nah, ini bagian darurat. Ini darurat itu paling tidak itu yang tertinggi itu menjaga agama dan menjaga nyawa. Kondisi itu disebut darurat. Ya, bukan berarti saya lagi tak mood makan ikan-ikan, lauk-lauk, ayam-ayam. Ya, sesekali lah. Nah, ini pun darurat juga. Saya tidak ke pasar. Nah, itu bukan darurat namanya. Gitu lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Araf 157 ayat 3 yang disebutkan surat Al-Baqarah ayat 6. Yang saya mau tanya Pak Ustaz, itu saya pernah baca pembagian hak tetapi atas pembagian itu haram mutlak atau hal yang tidak disyaratkan dan haram menggoyang atau haram yang disyaratkan. Ini kedua hal ini yaitu bagaimana kedudukan dari hal ini menurut saya bisa Ustaz. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika kita tidak sengaja makan makanan haram di warung tanpa mengetahui jika yang dimakan adalah makanan haram? Bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon penjelasan dan segeraannya wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keharaman secara mutlak itu secara zatnya, prosesnya dan seterusnya itu adalah haram. Contoh babi. Babi itu secara zatnya sudah haram, haram semuanya. Orang yang menjualnya juga haram, hasilnya juga haram. Zat babinya kenapa? Karena zat babinya memang haram. Maka mutlak semuanya itu haram semuanya yang terkait dengan dia.
Ada yang muqayyad. Muqayyad apa artinya? Ya, tertentu, ya, yang terbatas. Muqayyad itu terbatas. Bisa jadi benda itu hukumnya halal, ya kan? Bisa jadi benda itu hukumnya halal, tapi kemudian menjadi haram karena prosesnya, misalnya karena akadnya. Jual beli rumah halal, tapi apa? Akadnya, nah tuh riba misalnya, maka ya hukumnya menjadi haram. Terikat dengan itu. Kalau apa akadnya dihilangkan, tetap bisa menjadi halal, gitu. Ayam ini hukum asalnya halal, tapi kalau ayam curian, nah itu maka menjadi haram. Jadi muqayyadnya haramnya ya terbatas dari, ya terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu hilang maka menjadi halal lagi. Ada terkadang bakso tikus, nah, itu misalnya bakso kucing, itu ya hukumnya haram, tapi bukan baksonya yang haram, ya karena ada daging tikus atau daging kucingnya. Tapi kalau itu hilang, ini jadi halal, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita makan di rumah makan, kita tak tahu kehalalannya, ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, jangan makan yang ragu itu. Yang kita makan yang yakin saja kita. Yang yakin kehalalannya ikan. Kan yakin tuh kita. Telur, tempe, tahu, nah itu kan halal. Kalau kita meragukan yang makanannya, kalau kita meragukan penjualnya, wah ini kayaknya nih apa-apa dimasak semua di sini nih. Nah dalam hal ini tak usah makan di situ, cari tempat yang lain, lebih aman. Nah semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Ibu dulu ya, siapa? Salam kata. Ada tulisan halal atau yang tanggung jawab kau dan makan atau kita sendiri. Nah maka ini juga hati-hati produk makanan yang hanya sekedar ada tulisan halalun bukan halal MUI. Nah ini juga diragukan. Kalau sekedar tulisan ha, lam, alif, lam, halalun, dia bisa aja ketik pakai komputer kan, tempel. Yang ini adalah kalau sudah ada sertifikat halal MUI, itu biasanya ada sertifikasinya. Nah itu dipastikan bisa kehalalannya. Nah jadi cari produk yang sudah ada halal MUI-nya. Halal MUI-nya itu ada halalun, kemudian ada Majelis Ulama Indonesia. Nah, semacam itu yakin. Itu banyak juga mitiau-mitiau biasanya. Nah, yang diproduksi oleh non yang kemudian itu ada campuran-campurannya. Nah, yang dari campuran yang tidak halal. Nah, ini maka berhati-hati, walaupun enak kan, kata orang tuh enak. Nah, hati-hati juga makanan itu. Silakan Bu. Selama ada sertifikasi MUI,
Nah, itu paling tidak meyakinkan kita ya, bahwa itu dia sudah melakukan memproduksinya dengan cara yang halal. Tapi kalau kita misalnya ya masih ragu, tak usah dibeli. Walaupun sudah ada halal MUI-nya kalau kita ragu. Iya. Misalnya kan kata sebenarnya ada yang ini seperti Islam. Kalau makan itu ada warna kuning sama merahnya, itu berarti punya orang Cina. Tapi yang terjadi situ orang Indonesia segala macam. Ini yang terkadang bermasalah. Orang pakai jilbab, kalau yang dijual halal semua tak masalah. Terkadang ada juga di daerah Gajah Mada sana. Itu dia memang berjilbab dan seterusnya. Kita tanya, ya kerja di mana? Oh di sana. Apa aja biasa jual? Ya inilah. Apa-apa ya ini, kata dia. Yang haram, yang halal dijual semuanya. Oh saya kan enggak ini katanya. Saya cuma jual aja. Ya saya bagian nyuci-nyuci piring aja. Wah ini bahaya ini. Ini yang menjadi terkadang itu umat Islam itu bisa ini terkecoh. Oh Muslim nih. Padahal ya yang di ini juga campurannya apa-apa ya, kualinya sama, tempatnya sama. Wah, insyaallah. Maka itu tadi kalau mau cari pekerjaan itu halalan thayyibah itu memang menjadi hal penting sebenarnya. Ini banyak yang terkecoh umat Islam terkadang. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Itu bagaimana proses makanan yang kita makan itu kan yang berbeda itu tidak tahu batas makanan sampai kekenyangan kelebihan. Tapi kita mengambil itu memang bisa lebih, bisa banyak. Tapi bukan untuk kita sendiri makan. Tidak habisnya itu kita kasihkan kepada binatang atau binatang orang lain. Apakah itu masuk dalam boleh itu? Lalu kedua, beberapa dokter dan makanan yang boleh dimakan itu yang pernah saya baca itu adalah tidak termasuk golongan-golongan yang haram seperti babi itu tidak dianjurkan karena yang halal. Sedangkan di dalam agama kan yang dikatakan halal itu kan berarti semuanya bersih dan baik, bersih baik dan halal. Sedangkan dokter itu dalam penelitian larangan makan itu semua jenisnya halal semua. Itu untuk kasih dari produk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita makan, kulu washrabu, makan dan minumlah kata Allah, bebas. Yang penting halal thayyib itu tadi, wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Makan itu kan halal. Ketika kita makan, kekenyangan sampai ke dada. Wah, dalam hal ini menjadi haram berlebih-lebihan. Ya kan, membalas dendam. Itu biasanya anak-anak muda biasanya. Nah, ketika itu yang terjadi maka dia berlebih-lebihan. Nah, bagaimana sekarang kalau kita makan, ya kemudian sisa dari makanan kita berikan kepada binatang. Ya kucing dan seterusnya. Ya boleh-boleh saja itu. Asalkan apa? Termanfaatkan. Ya. Jadi boleh. Tapi akan lebih bagus kalau kita ya ada ya makanan yang kita berikan kepada tetangga kita juga kepada binatang kita. Ya, banyak orang lebih baik berbuat baik pada binatang daripada kepada manusia. Nah, semacam itu. Itu bagus kalau misalnya ini banyak tadi banyak orang masak-masak di tempat biasanya tempat-tempat acara tuh berlebih
Terkadang dibuang begitu saja atau kasih aja binatang. Padahal ada banyak juga orang yang membutuhkan. Seharusnya kalau ada lebih-lebih itu bisa dibungkusin, kemudian diserahkan pada pemulung dan seterusnya. Itu kan lebih bermanfaat sebenarnya. Lalu ini menarik, kedua ini antara hukum Islam dan dokter. Dokter mengatakan semua makanan tidak apa-apa. Nah, dalam hukum Islam ada ketentuannya. Nah, termasuklah babi bagi dokter tak dilarang. Ya kan? Tapi dalam agama dilarang. Pertanyaannya, kita mau ikut yang mana? Ya, dokter atau hukum Islam? Nah, maka ini pentingnya dokter yang paham hukum. Ya, kalau yang muslim, ya dokter itu harus paham hukum dia. Karena kalau enggak, itu bahaya. Pak dokter, saya makan babi boleh enggak? Ya boleh, tak apa. Yang penting itu olahraga dan seterusnya kata dia kan. Ini bahaya ini. Ya, jadi kalau ini, ya, yang kita ikuti adalah ya dalam agama. Walaupun profesor doktornya, ya kan. Nah, secara medis ini boleh, ya, tapi secara agama tak boleh, ya kan? Nah gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Alhamdulillah, syukurillah kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.